Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saya sekarang tengah ada di satu gazebo di pesantren modern Al-Amanah. Gazebo ini produk kreatif dari Bapak Bambang Suprihatin atau singkatannya Bapak Bambang SP, Gerobokan, Jawa Tengah. Beliau adalah salah satu pengusaha rumah kayu di daerah Gerobokan. Memang Gerobokan, Kudus, Jepara itu banyak orang-orang muda yang secara kreatif bisa memodifikasi kayu, terutama kayu jati, menjadi bangunan-bangunan yang sangat artistik dan menumbuhkan suasana tertentu. Di tengah budaya bangunan modern yang desain arsitekturnya diimpor dari luar, rumah kayu ini menjadi arsitek lama yang kemudian direvitalisasi, berjajar, berkompetisi dengan bangunan baru yang ternyata tidak kalah indah dan tidak kalah gengsi. Seseorang sekaya apapun kalau belum punya rumah kayu belum afdol. Dan ini adalah kerja kreatif dari orang-orang muda yang punya kepedulian terhadap warisan budaya arsitek para leluhur. Kepada mereka tentu saja kita harus mengucapkan terima kasih, dan saya juga secara khusus berterima kasih kepada mereka dengan cara banyak pesan berbagai produk rumah kayu dari berbagai workshop, baik di daerah barat, Kudus, Jepara, Gerobokan, atau di daerah timur, di Pasuruan dan Probolinggo. Ini salah satu produknya Bapak Bambang SP dari Gerobokan. Saya pesan beberapa, ini sudah 2 dikirim, 2 lagi masih dalam proses pembuatan. Insya Allah 1 bulan ke depan sudah jadi. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri juga pemirsa, subscriber, memang terakhir ini iklim politik itu mulai memanas. Ikhtiar untuk mengangkat kader-kader mereka untuk bisa menjadi pemimpin negara ini sudah mulai dilakukan. Politik memang tujuannya kekuasaan. Yang menjadi persoalan kadang-kadang adalah
cara-cara yang dilakukan itu kadang-kadang tidak seluruhnya mempertimbangkan moralitas politik, etika politik. Seringkali mereka menghalalkan segala cara. Kita baca ada ide yang coba dikembangkan oleh para elit politik untuk menunda pemilu. Dibuat alasannya karena pandemi atau karena belum ada tokoh yang setingkat Pak Jokowi dan banyak alasan yang lain. Ini bisa sungguh-sungguh niat tulus untuk memberikan ruang yang lebih panjang kepada presiden kita, atau sebaliknya jebakan Batman yang membuat Pak Jokowi kemudian mau atas gagasan mereka, kemudian setelah diperpanjang kemudian mereka menghancurkannya. Atau juga yang terjadi di tengah masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok menjadi meningkat harganya. Saya beberapa hari yang lalu ke Kediri untuk sowan kepada guru-guru saya yang dulu ngajar di pesantren 40 tahun yang lalu. Saya mencoba membeli di toko swalayan. Saya membeli gula itu di tidak ada, tapi ketika kita pesan diambilkan dari dalam. Minyak juga seperti itu. Kenapa mereka tidak meletakkan gula itu di luar, minyak itu di luar? Sebetulnya ada kebijakan apa di toko-toko itu tentang kebutuhan pokok ini? Nah, ini kelihatannya sederhana, tapi membuat anomali harga yang korban terbesar adalah orang-orang kecil. Nah, seringkali orang kecil ini dalam permainan politik itu menjadi bulan-bulanan. Mereka dianggap penting kalau menjelang pemilihan pimpinan, baik itu di tingkat 2, bupati wali kota, atau gubernur tingkat 1, atau bahkan presiden atau anggota dewan. Mereka sangat dianggap penting. Banyak calon pemimpin yang mencoba bertamu dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi setelah itu selesai, mereka menjadi alat permainan. Sehingga mereka kadang-kadang tega untuk membuat masyarakat bingung. Bayangkan harga kedelai meningkat, otomatis makanan rakyat ini juga langka di tengah masyarakat. Minyak harganya tidak karu-karuan, otomatis akan mempengaruhi juga warung-warung kecil, rumah-rumah makan kecil, kehidupan masyarakat. Gula juga demikian, lombok juga demikian. Ini sebenarnya mereka sedang mempermainkan nasib orang kecil. Menteri Perdagangan mengatakan stok minyak itu cukup. Kita adalah memiliki produk sawit mungkin terbesar di dunia, sehingga bahan baku minyak itu cukup, produksi cukup. Tapi kenapa di lapangan itu tidak ada? Dan itu sampai hari ini belum terdeteksi. Intelnya kemana?
polisinya kemana, tentara intelijennya kemana. Sebetulnya kan sederhana saja. Diurut dari produksi sampai ke bawah itu sebenarnya kelihatannya sederhana. Tapi sekali lagi permainan politik membuat sesuatu yang sebenarnya sederhana menjadi ruwet. Dan sekali lagi korban terbesar adalah masyarakat kecil. Perlu saya sampaikan, kecuali dosa, mempermainkan nasib orang kecil dosa, itu hukumannya bukan hanya di akhirat. Di dunia akan dipercepat hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para pemimpin yang mempermainkan nasib orang kecil yang sudah susah kemudian menjadi lebih susah karena permainan harga yang sangat luar biasa. Kadang-kadang untuk membeli satu bungkus minyak, mereka rela berdesak-desakan, rela antri panjang agar mereka bisa menggoreng ikan asin di rumahnya, menggoreng tahu dan tempe di rumahnya, agar mereka tetap bisa hidup dari warungnya. Tapi ketika minyak tidak ada, ini bisa dibayangkan betapa mereka bingungnya. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, memang kita menghadapi situasi yang kadang-kadang sangat bingung. Masyarakat bingung memikirkan hal yang dasar, tapi orang-orang yang dalam tanda petik disebut orang berilmu ini bertengkar satu dengan yang lain. Lebih celaka lagi, pertengkaran itu didengar oleh orang lain, dan yang kedua mereka bertengkar dalam agama yang sama. Saya tidak mengerti ya, kalau orang itu sudah disebut ustadz, sudah disebut ulama, kemudian cara pandangnya terhadap orang lain itu bi'ainil ikhtikar, dengan cara pandang yang merendahkan, cara pandang yang menganggap remeh, cara pandang yang menganggap mereka salah. Sementara mereka memandang dirinya bi'ainil izzati wal istidham, dengan pandang bahwa dirinya mulia, agung, lebih berilmu, lebih bijak, lebih pantas untuk mendapatkan ridho Allah. Ini cara pandang yang menurut saya bukan ulama, bukan ustadz. Ini cara pandang orang-orang yang sangat dangkal pengetahuannya, yang tidak cukup memberikan perhatian terhadap keadaan jiwa dan hatinya. Satu contoh misalnya, Menteri Agama menyampaikan sesuatu yang sebenarnya positif karena disampaikan oleh orang yang memiliki latar belakang agama yang cukup, hidup di lingkungan agama yang cukup, dan track recordnya selama ini juga bagus, dan dia menjadi menteri agama bukan hanya menterinya orang Islam, tapi juga menterinya orang lain, agama lain. Itu bisa digoreng sedemikian rupa, diambil sudut-sudut sedemikian rupa, dipotong-potong sehingga menjadi kegaduhan, menimbulkan kebencian, menimbulkan suara-suara yang tidak bagus yang dialamatkan kepada orang lain, yang akhirnya
memalingkan fokus kita untuk memberikan kontribusi yang cukup terhadap perkembangan bangsa ini. Sehingga setiap hari kita ditontonkan oleh kalimat-kalimat yang bernuansa benci, bernuansa permusuhan, bernuansa pertikaian, dan seterusnya. Contoh yang lain misalnya, Jenderal Dudung. Jenderal Dudung ini adalah jenderal yang mulai karirnya dari orang kebanyakan, dari kehidupan yang susah. Dia adalah seorang Muslim yang taat, dan track recordnya selama ini adalah orang yang baik, tidak pernah tercela, apalagi terhadap bangsa dan negara, sehingga karirnya di tentara, angkatan darat khususnya, cukup bagus. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu, yang disampaikannya biasa-biasa, standar saja. Tapi kita sebagai sama saudara Islam melihatnya dari sudut yang paling kecil, digoreng sedemikian rupa, sehingga ada yang melaporkan, ada yang menghujat, ada yang membangkitkan emosi umat bahwa Jenderal Dudung telah melakukan penistaan dan pelecehan terhadap agama. Dan betul-betul tidak masuk akal konsep persaudaraan kita di dalam kehidupan bermedia sosial ini. Padahal di dalam Al-Quran jelas ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua berlaku adil. Yang kedua, agar kebencianmu terhadap seseorang atau kelompok tidak membuatmu berlaku tidak adil. Ayat itu ditambah lagi ujungnya, agar kita berlaku adil, karena adil itu mendekatkan kepada takwa. Di ayat yang lain dikatakan antara orang beriman itu seperti saudara. Dan di dalam Al-Quran dibahasakan sebagai ikhwah. Ikhwah itu kata mufassir kita, Profesor Quraish Shihab, itu layaknya saudara kandung. Seorang mukmin satu dengan mukmin yang lain seharusnya seperti saudara kandung. Dan Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, antar orang Islam, antar orang beriman, di dalam kasih sayang, di dalam merajut persaudaraan, hendaknya seperti bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Seperti satu tubuh, apabila satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Ini pesan-pesan dasar dari Allah, dari Rasulullah yang demikian nyata. Tapi kenapa hal semacam itu sama sekali tidak bisa kita dengar, kita lihat di dalam hubungan antar orang Islam, khususnya di media sosial? Barangkali yang pertama, karena kedangkalan ilmu. Mereka tidak cukup belajar secara detail, mereka terlalu bersemangat dengan hal-hal yang besar, lupa kepada substansi tentang agama itu sendiri. Sehingga ada tokoh yang setiap hari berjuang tentang khilafah, tentang halal dan haram, tentang perjuangan, tentang memaksakan kehendak dengan mengkoordinasikan umat, tapi sholatnya salah. Sholat yang tiap hari dilakukan itu bisa nggak jelas, tempatnya sudah tidak benar, model ketaatan makmum terhadap imamnya nggak benar, gerakannya juga nggak benar.
Jadi, Masya Allah, ini malah berpikir besar, tapi hal-hal yang kecil yang sebenarnya sangat substansi mereka lupa. Ini adalah kedangkalan ilmu. Yang kedua adalah adanya kebencian yang terlanjur menguasai hati seseorang, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran pada orang lain. Mereka tidak bisa melihat niat baik dari kelompok yang lain. Apapun yang dilakukan orang lain, sebaik apapun, akan dianggap sebagai sesuatu yang salah dan perlu disalahkan, kalau perlu didemo. Nah, inilah fakta yang terjadi di kehidupan umat Islam di negara kita. Pemeluk agama Islam di negeri kita itu sangat besar, sangat besar. Dan Indonesia yang sangat plural, sangat beragam ini dirajut oleh Islam. Barangkali tanpa Islam yang kuat, Indonesia ini akan terpecah belah dan kita tidak bisa bayangkan kalau itu terjadi. Oleh karena itu, mereka-mereka yang ingin Indonesia ini terbelah dan hancur, tentu yang dilakukan utama adalah dengan memporak-porandakan persatuan umat Islam. Umat Islam dicoba dipancing agar mereka saling bertikai antar umat Islam, saling membenci, saling menyalahkan, kemudian saling menihilkan orang lain, bertepuk tangan, diam, tapi sambil memberikan energi agar pertengkaran, pertikaian itu terus terjadi. Kalau kehidupan kita seperti ini, kita tidak bisa bayangkan umat Islam ke depan, negara dan bangsa ini ke depan. Oleh karena itu penting bagi kita umat Islam untuk terus belajar. Belajar akan membuat kita paham terhadap alasan orang lain, tiap maksud orang lain, dalil orang lain. Dan kita bisa memberikan penghargaan terhadap perbedaan itu. Yang kedua, dengan ilmu kita bisa lebih bijak bersikap terhadap orang lain. Kehidupan ini memang diwarnai oleh perbedaan, dan Allah sendiri yang membuat itu berbeda. Kalau Allah ingin membuat bahwa umat ini satu, bukan sesuatu yang sulit, tapi Allah memang membuat perbedaan. Jadi perbedaan pendapat, perbedaan warna kulit, perbedaan budaya, perbedaan pemikiran, perbedaan bahasa, itu sesuatu yang niscaya, dan itu adalah sebagai ujian bagi kita, bagaimana kita belajar dari perbedaan itu. Dan di dalam ayat yang menyampaikan tentang keniscayaan perbedaan itu, Allah menutupnya diantaranya dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Silahkan kamu lahir di suku mana, di bangsa mana, di negara mana, dengan bahasa apa, tradisi apa, tapi yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, ini barangkali menjadi renungan bagi kita semua untuk bersikap secara bijak dalam kehidupan ini, agar tentu saja kehidupan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara
pertimbangan Allah untuk memuliakan seseorang adalah ketepatan kita bersikap dengan sesama makhluk. Kalau kita memuliakan, menghormati manusia yang lain, makhluk lain, sama juga kita memuliakan, menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.